Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Agustin, mahasiswa Universitas Samudra, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 200410020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang gerakan kerjasama nasional dalam pencegahan korupsi, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan anti korupsi. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, atau sebagainya untuk keuntungan pribadi. Penyebab terjadinya korupsi adalah faktor ekonomi. Selain itu, rendahnya gaji pegawai dan banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian pasif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan. Namun pasti, penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yakni melalui jalur penal atau dengan menggunakan hukum pidana dan jalur non-penal, atau diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal. Secara kasar, menurut Barda Nawawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif atau penumpasan atau penindasan ataupun pemberantasan sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan. Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dalam hal ini, korupsi yakni berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi, maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan korupsi. Strategi dan upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan cara membentuk lembaga-lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Yang kedua, hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparsial atau tidak memihak, jujur, dan adil. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh negara baik sebelum maupun sesudah menjabat. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat termasuk media diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah
yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan. 3. Monitoring dan evaluasi. Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui pencapaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses sebaiknya dilanjutkan, dan untuk yang gagal harusnya dicari penyebabnya. Kesimpulannya, ada banyak strategi dan upaya dalam pencegahan korupsi. Di antaranya adalah 1. Pembentukan lembaga anti korupsi. 2. Pencegahan korupsi di sektor publik. 3. Pencegahan sosial. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.